Halo guys, welcome back to my channel. Bertemu lagi bareng aku, Yusuf Kun. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul The Policeman Lineage, atau dalam bahasa Indonesianya Garis Keturunan Polisi. Nah, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Scene dibuka diperlihatkan seorang polisi yang berlari tergesa-gesa. Tak sengaja dia menabrak seseorang. Kemudian dia melihat seonggok mayat yang sudah tergeletak. Lalu ia langsung mengejar laki-laki yang berpapasan dengannya tadi. Namun tak dapat. Namanya adalah Hwang In-ho. Dan film pun dimulai. Terlihat seorang polisi mengejar pengedar narkoba dan akhirnya tertangkap. Di sana polisi satunya lagi langsung menginterogasi si pengedar dengan cara memukulinya. Dan akhirnya si pengedar itu mengaku kalau itu adalah barangnya. Scene beralih di pengadilan dan polisi tadi menjadi saksi. Namanya adalah Choi Min-jae. Setelah selesai dia dipanggil oleh Hwang. Di sana bawahan Hwang meminta Choi menyelidiki seorang polisi yang diduga mempunyai bisnis gelap yang bernama Park Kang-yeon. Choi menolaknya karena tugas itu tidak terhormat dan lagi pula itu di luar tugasnya. Saat Choi mau keluar, bawahan Hwang bilang kalau gara-gara polisi itu seorang polisi terbunuh. Dan ternyata mayat yang kita lihat di awal film tadilah polisinya. Choi bertanya kenapa harus dia. Hwang bilang karena Choi memiliki garis keturunan polisi. Kakeknya Choi Eul-yong, ayahnya Choi Dong-su, dan dia sekarang Choi Min-jae. Semua adalah polisi. Hwang yakin kalau Choi bisa menyelesaikan masalah ini. Dan Hwang berjanji dia akan memberikan laporan pembunuhan ayah Choi yang sebenarnya. Ternyata ayah Choi terbunuh saat bertugas. Dan kasusnya masih belum terselesaikan sampai saat ini. Choi belum memberi keputusan, dia langsung pulang. Sampainya di rumah, Choi kembali teringat masa lalunya, di mana dia melihat ayahnya terbunuh saat sedang menangkap penjahat. Sampainya di rumah, ketua polisi memberikan peninggalan ayahnya. Choi tersadar dari lamunannya, kemudian menelpon Hwang. Di kantor polisi terlihat Park membuka masker penjahat kemudian keluar. Scene beralih di mana Hwang menjelaskan musuh-musuhnya kepada Choi. 들어봤을 시절까지 세를 넓히는 중인데 정관계 언론가다가 적당히 박강현 비위도 마침 그리고 여기 Setelah itu mereka pergi ke tempat pembunuhan dan ternyata yang terbunuh adalah orang yang dibuka Park maskernya tadi. Di situ Hwang dan Park berdebat, tapi ketua polisi melerai mereka dan memberikan waktu 10 hari kepada Park untuk menangkap pelakunya. Besoknya Choi ditugaskan kerja di kantor Park. Sampainya di sana dia diperkenalkan dengan rekan-rekan kerjanya. Tak lama Park datang dan membawa Choi pergi. Di mobil Park bilang kalau dia kenal sama ayah Choi, bahkan mereka sangat dekat. Dan Park memutar lagu kesukaannya dan ayahnya Choi waktu dulu. Ternyata mereka ke tempat rentenir bernama Kwon. Saat Park lagi asik ngobrol sama Kwon, Choi melihat-lihat barang Kwon. Di situ dia menemukan barang curian kemudian menangkapnya. Tapi Park menyuruhnya keluar. Setelah selesai, Choi bertanya apa dia tidak ditangkap. Park bilang mereka tidak menangkap penjahat kecil. Kemudian mereka pergi. Scene beralih di mana Choi dan Park bergabung dengan rekan-rekan lainnya. Di sana mereka minum-minum untuk menyambut Choi. Itu ternyata sudah tradisi mereka saat ada anak baru yang baru bergabung. Setelah minum-minum, Choi dan Park pulang. Terlihat Park tertidur dan Choi memfotonya diam-diam. Sampainya di rumah, Park menyuruhnya datang besok pagi. Terlihat Choi memfoto Park kemudian menaruh alat pelacak di bawah mobilnya. Setelah itu Choi menginformasikan semua yang dia dapat hari itu kepada Hwang. Besoknya Choi mencari tahu siapa yang ada di dalam foto yang dikasih Hwang dan menandai sepatu yang dipakai orang yang ada di dalam foto itu. Setelah itu Choi pergi ke rumah Park. Sampainya di rumah, Park menyuruhnya memakai baju yang sudah dia siapkan. Itu memberikan kesempatan buat Choi mencari informasi lebih dalam tentang Park. Setelah itu Park memberikan barang-barang mewah kepada Choi. Park bilang kalau barang itu dari orang-orang yang di atas. Itu membuat Choi curiga. Choi beralasan mau mengganti dasi, tapi dia ke ruangan sepatu dan melihat sepatu yang sama dari foto yang dia miliki. Setelah itu mereka pergi. Mereka ke tempat informan Park. Di sana tak lupa Choi memfotonya. Setelah itu terlihat Choi mengumpulkan data tentang Park. Tak lama alat pelacak yang Choi taruh di mobil Park berbunyi. Kemudian Choi mengikutinya. Terlihat Park sedang bertemu dengan atasan yang selalu mendanai pengoperasian Park.
Di sana Choi menyuruh pelayan menaruh perekam suara ke dekat Park dan Choi mendengarkan pembahasan mereka. Tapi belum selesai mendengar, alat perekam itu ketahuan Park. Kemudian Choi pergi. Besoknya Park mengajak Choi ke tempat Kwon. Ternyata Park meminjam uang. Di situ Kwon juga memberi kacamata perekam. Setelah itu mereka pergi ke tempat judi. Sebelum masuk, Park mengasih tahu kalau yang mereka cari orang yang punya sedikit luka di telinga kanannya. Park bermain judi bersama Na Yong Min, sedangkan Choi mencari orang yang mereka cari. Tak lama Choi menemukan orangnya, kemudian memberitahu kepada Park. Setelah itu Choi menangkapnya. 야, 전화번호 좀 주라. 나서정 요새 뭐하냐? Di kantor polisi, orang itu mengaku kalau dialah orang yang membunuh polisi yang di awal film tadi. Setelah itu mereka pergi. Terlihat Choi memberitahu semua yang ia dapat tentang Park kepada Hwang. Besoknya Park dan Choi berada di arena balap speedboat. Ternyata Park taruhan di sana. Untungnya menang. Dan uang kemenangan itu ternyata untuk melunasi hutang Park kepada Kwon sang rentenir. Setelah melunasi hutangnya, Park mengajak Choi memancing menggunakan perahu miliknya. Di sana Choi bertanya kenapa Park bisa kenal ayahnya. Park bercerita dan kita dibawa ke masa lalu. Ternyata polisi yang menenangkan Choi saat ayahnya terbunuh adalah Park. Choi kembali teringat dulu ayahnya melarangnya menjadi polisi, bahkan menamparnya. Kembali ke timeline utama, mereka pulang. Setelah di rumah, Choi mengirimkan laporan terakhirnya tentang Park kepada Hwang. Di situ dia memberitahu kalau Park bersih, tak ada kejahatan yang seperti Hwang duga. Paginya, Park menjelaskan penjahat besar yang harus mereka tangkap adalah Na Yong Min. Dan dia menyuruh seluruh anggotanya mencari tahu semua tentang Na Yong Min itu. Setelah itu, Park bersama Choi pergi ke rumahnya. Namun tak lama, Hwang datang mau melihat isi rumah Park. Di dalam mereka menemukan berangkas. Di situ karena Park tak mau membukanya, Hwang terpaksa menyuruh anak buahnya membuka paksa berangkas itu. Tapi isinya tak ada yang berharga. Setelah itu terlihat Hwang menginterogasi Park. Di sana Hwang bilang kalau Park hanya menjadi aib bagi polisi jujur. Tapi Park membalasnya dengan mengatakan bagaimana kau yang sudah membebaskan pembunuh seorang anak. Kemudian Park bilang kita lanjutkan saja pekerjaan kita. Aku mencari penjahat sedangkan kau tetap berpura-pura menjadi polisi. Di situ Hwang marah. Tapi tak lama ada telepon untuknya. Ternyata atasannya melarang Hwang mencari tahu tentang Park karena itu tidak penting. Beralih ke Choi, di sana semua rekan-rekan Park mengajar Choi karena sudah menjadi mata-mata. Tak lama Park datang. Dia menyuruh semua keluar. Di situ Park bertanya apa alasan Choi menjadi mata-mata. Apa karena promosi jabatan? Choi jawab tidak. Kemudian Park mengasih pilihan, tetap bersama mereka menjadi rekan tim atau bersama Hwang. Kemudian Park pergi. Setelah itu Choi bertemu dengan Hwang. Di sana Hwang menjelaskan bahwa dulu ibu Park mati bunuh diri karena shock melihat anaknya dipenjarakan oleh ayah Choi. Karena merasa kasihan, ayah Choi menjadikan Park polisi dan bekerja di tim ayahnya. Kemudian Hwang mengasih catatan tentang ayah Choi yang seperti dia janjikan di awal tadi. Di situ Hwang juga menjelaskan bahwa ada kelompok Ion 6, sebuah kelompok yang mendanai semua kegiatan dan pekerjaan polisi. Dikarenakan dana kepolisian tidak ada. Namun semakin lama para polisi menjadi bonekanya kelompok Ion 6 tersebut. Dan Park bergabung bersama kelompok itu dan juga ayah Choi ikut terlibat. Setelah itu Choi minum-minum untuk meluapkan emosinya. Tapi tak lama Park memanggilnya untuk memulai pengintaian. Di dalam terlihat Yong sedang menagih hutang seorang koki. Tak lama Park, Choi dan rekan-rekan lainnya masuk. Kemudian mengancam Yong agar memberitahu apa rencana Na Yong Min. Di situ Choi tak tega, dia berusaha menghalangi. Namun malah dia dikenakan Park. Karena ketakutan, Yong mengasih tahu kalau Na Yong Min mau memproduksi narkoba dengan dicampurkan ke kopi. Sehingga anak-anak muda yang lagi nongkrong bisa mabuk. Dan pastinya polisi tidak menyadari itu karena pasti dikira kopi biasa. Mendengar itu Park meminta Yong menjadi mata-mata polisi dengan ancaman 5 tahun penjara atas kejahatan yang sudah dilakukan Yong. Akhirnya Yong pun mau, tapi dia butuh uang 2 juta. Lalu Park menyanggupinya. Terlihat Choi sedang diobati. Setelah itu dia berhalusinasi kembali ke masa lalu dan bertemu dengan ayahnya. Tapi ternyata itu bukan ayahnya,
melainkan Pak. Dia terkejut dan terbangun. Ternyata dia sudah berada di rumahnya. Paginya di kantor, atasan Pak menyuruhnya memberhentikan penangkapan Na Yong-min karena minimnya informasi atas produk yang dia buat, sehingga berat untuk mengeluarkan surat penangkapan. Dan ketua Pak menyuruhnya mengambil tugas lain saja. Namun Pak pergi dan mengasih kunci mobil ke Choi. Ini berarti mereka harus bekerja sama lagi. Mereka pergi ke kelompok Yeonam. Di sana Pak meminta bantuan dana untuk penangkapan Na Yong-min. Tapi petinggi Yeonam tak memberikannya, bahkan melarang Pak untuk menangkap Na Yong-min. Dengan kesal, Pak pergi dan menyuruh Choi membawa mobilnya ke tempat Kwon. Sampainya di sana ternyata Kwon tak ada. Mereka pun pergi. Namun sebelum pergi mereka sedikit berdebat. Di situ Pak bilang kalau polisi itu harus bisa berada di abu-abu, tidak berpihak ke hitam ataupun putih. Kemudian terlihat Pak pergi ke dermaga menemui Cha. Ternyata Pak meminjam uang padanya. Tapi tanpa sepengetahuan Pak, Choi mengintainya dari kejauhan. Scene beralih di mana Pak menyuruh Choi memberikan uang yang baru dipinjamnya itu kepada Yong yang akan menjadi mata-mata polisi. Dan Pak bilang setelah Choi memberikan uang itu, maka tinggalkan timnya dan kembali ke tim Hwang. Kemudian Choi pergi. Sampainya di tempat COD, Choi memberi uangnya kepada Yong dan menyuruhnya menjaga uang itu baik-baik. Jika tidak, mereka semua akan mati. Kemudian Yong pergi. Terlihat Yong sudah berada di markas Na Yong-min dan tim Pak sudah mengintai gerak-geriknya. Tapi ternyata Choi kembali datang dan bergabung ke tim mereka. Di markas terlihat Na Yong-min sudah menunggu Yong. Kemudian mereka pergi ke tempat produksi. Terlihat anggota Pak sudah masuk ke dalam untuk mengepung mereka. Saat Na Yong-min mulai mengaktifkan alatnya, anak buahnya mengabari kalau polisi mengepung tempat mereka. Di situ Na Yong-min langsung mematikan mesinnya. Salah satu investor kesal lalu pergi. Terlihat Yong mengkode para polisi dengan cara mengangkat kedua tangannya. Setelah itu para polisi langsung menyergap mereka di dalam. Tapi Choi melihat investor yang keluar tadi. Kemudian dia langsung mengejarnya. Di dalam, Na Yong-min curiga dengan tingkah laku Yong. Sebelum Yong dibawa anak buah Na Yong-min, Pak dan rekan-rekannya sudah datang dan menangkap mereka. Pak menyuruh rekannya mengaktifkan mesin itu, tapi mesin itu butuh sebuah kunci dan kuncinya ditelan Na Yong-min. Dengan sekeras tenaga, akhirnya kunci itu dapat dikeluarkan dari mulutnya dan mesin itu mulai diaktifkan. Tapi belum berjalan sampai akhirnya saat Pak menggerakkan satu tuas dan mesin itu pun bergerak. Saat Pak merasakan kopi itu, Pak langsung menyuruh anak buahnya menangkap Na Yong-min. Di lain sisi, Choi terus mencari investor yang kabur itu dan akhirnya ketemu. Tapi tak lama anak buah si investor datang dan akhirnya mereka baku hantam. Choi mau menelpon Pak, tapi tak diangkat. Di situ anak buah si investor kembali bangkit dan mereka kembali baku hantam part 2. Setelah menang, Choi meniup peluit tanda minta pertolongan, sebagaimana yang pernah dilakukan ayahnya dulu. Mendengar itu, Pak langsung bergegas mencari sumber suara. Kemudian menemukan Choi yang sudah terluka parah. Scene beralih di mana ketua kelompok Yeonam menelpon seseorang. Kemudian mengatakan sudah waktunya Pak dicampakkan. Terlihat Choi berada di rumah sakit. Tak lama rekannya datang dan memberikan data pembunuhan anggota polisi di awal film tadi. Tapi yang Choi herankan, kenapa tidak ada luka di telinganya, sedangkan Pak menyuruh mencari orang yang ada luka di telinganya. Di situ Choi mulai sadar apa yang terjadi, kemudian bergegas untuk pergi. Ternyata dia ke rumah Pak. Di sana dia langsung bilang kalau Pak lah yang membunuh polisi itu, dan Pak mengakuinya. Setelah pembahasan yang panjang, Pak memasukkan Choi ke dalam bagasi dan membawanya ke hadapan Cha. Ternyata Pak berjanji kalau uangnya tak kembali, maka akan diganti sama nyawa Choi. Setelah bertemu, Cha langsung menjatuhkan mobil yang di dalamnya ada Choi. Karena tak terima, Pak menodongkan pistol ke kepala Cha dan bilang selamatkan Choi atau Cha yang akan dibunuh. Alhasil Cha membuka bagasi mobilnya dan Choi selamat. Scene beralih di mana terlihat Pak dan Choi di sebuah perahu. Ternyata
ternyata mereka akan menangkap gembong narkoba dengan cara berpura-pura membeli barang haram tersebut. Tapi sebelum itu, Park mengatakan kalau Choi di perahu saja, dia yang akan bernegosiasi di atas, dan Choi dikasih Park pistol untuk jaga-jaga. Setelah itu, Park naik ke kapal gembong narkoba itu dan sedikit bernegosiasi. Tapi tak lama kawanan polisi datang mengepung mereka. Alhasil perperangan pun terjadi. Di perperangan itu, Park tertembak. Namun akhirnya mereka menang karena dapat bantuan dari polisi. Setelah itu mereka mendapatkan pertolongan dari medis. Tapi tak lama Huang datang dan menangkap Park karena Park sudah memalsukan pembunuhan polisi di awal film tadi, dan dialah yang membunuhnya. Makanya dia ditangkap. Di situ Park pasrah. Tak lama terlihat Choi mengunjungi Park di penjara. Di sana dia minta maaf karena sudah terlalu curiga kepada Park. Di situ Park bilang tak masalah, lagian memang sudah risikonya menjadi tumbal. Ternyata rekayasa dan pembunuhan polisi di awal film tadi itu bukan Park. Dia hanya menjadi tumbal oleh kelompok Yeonam yang memang mau menyingkirkannya. Tak lama akhirnya Park keluar dari penjara dan dia dijemput oleh Choi. Di situ mereka kembali menangkap penjahat-penjahat besar dan film pun berakhir.